Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiudastanta Marifatullah. Saya guru BK SMK Negeri 1 Sampeng Lamongan. Saya juga sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya dengan nomor peserta 201503197097. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan melaksanakan konseling individu dengan masalah rendah diri. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, Dit, silakan masuk, Dit. Ya, silakan duduk sini. Silakan duduk sini. Ya, alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan kegiatan, marilah berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan, agar apa kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa, Pak Yuda pimpin apa Adit yang Pak Yuda saja, Pak Yuda ya. Ya, baik. Berdoa sesuai dengan ajaran kita, ajaran Islam. Pak Yuda yang pimpin. Wa ala dinah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik. Sebelumnya Pak Yuda berterima kasih sekali kepada Adit karena sudah mau datang ke sini, Baik, Pak. hadir ke sini untuk melaksanakan undangannya Pak Yuda ini, yaitu konseling individu. Nah, sebelum melanjutkan ini Pak Yuda ingin bertanya bagaimana kabarnya Dit? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat, Pak. Baik ya. Baik saja, Pak. Ya, alhamdulillah. Habis pelajaran apa tadi? Ujian ya? Ya, habis ujian akhir semester, Pak, tadi, Pak. Iya. Pelajaran apa tadi? Pelajaran produktif, Pak. Produktif. Iya, pelajaran produktif. Bisa mengerjakan? Alhamdulillah bisa. Bisa, Tadi malam sudah belajar soalnya, Pak. Iya. Produktif saja Pak, sama apa tadi? Produktif, 2 mapel produktif, Pak. Oh, 2 mapel Iya. produktif. Ya. Oke. Ya, sebelum melanjutkan tadi Adit karena habis ujian ya tentunya mungkin apakah Pak Yuda ingin bertanya apakah Adit bersedia untuk melanjutkan kegiatan ini? Siap, bersedia, Pak. Bersedia ya. Ya tentunya kalau Adit bersedia ya kita lanjutkan, tapi kalau tidak ya sudah tidak kita lanjutkan. Karena Adit bersedia dalam konseling itu tentunya harus bersedia yang konseli itu di sini Adit sebagai konseli, Pak Yuda sebagai konselor. Nah, konseli itu harus bersedia dengan sukarela. Artinya Adit kesini dengan sukarela ya. Iya, Pak. Tidak ada paksaan dari Tidak, Pak. manapun ya, nanti barangkali kalau ada paksaan kan ya gak enak, namanya konseling itu harus saling terbuka, sukarela datang ke sini, itu harus ada pada konseling. Nah, kemudian karena tujuannya Adit ke sini adalah konseling, itu Adit tahu enggak apa sih konseling? Konseling itu, konseling individu itu apa? Barangkali Adit Sudah sih, Pak, pas waktu SMP, Pak, cuma Sudah. sekedar dijelaskan saja, tapi belum tahu apa itu kegiatannya gimana, belum tahu, Pak. belum tahu. Ya. Nah, pertemuan seperti ini, semacam ini itu sudah termasuk konseling. Sudah termasuk konseling. Ada konseli Adit, konselornya Pak Yuda ini termasuk konseling. Oke, dijelaskan sedikit singkat Pak Yuda.
bahwasanya konseling, kegiatan konseling itu merupakan konseling individu kan, ini merupakan proses bantuan terhadap individu. Jadi karena proses bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, karena sifatnya membantu, jadi nanti tetap adit yang menyelesaikan. Ya, adit sendiri yang menyelesaikan, faedahnya membantu bagaimana caranya menyelesaikan permasalahannya adit. Nah, adit kesini ini tadi kan sudah tahu ya kalau konseling. Iya Pak, sudah tahu. Kira-kira tahu enggak selain apa sih adit kok, kenapa sih adit kok didatangkan ke sini? Itu karena apa? Ya, Itu kurang tahu Pak saya Pak. kurang tahu ya. Iya Pak, kurang tahu. Jadi begini Dit, dari beberapa hari yang lalu tuh, entah hari apa, hari Rabu atau hari apa itu, Pak Yuda juga kurang, Pak Yuda sedikit lupa bahwasanya pernah mendapatkan laporan dari wali kelas, juga dari bapak ibu guru yang lain mengenai Adit, bahwasanya Adit ketika di sekolah itu sepertinya kok kurang enjoy di dalam kelas. Apakah memang Adit punya masalah mengenai diri Adit ini? Mungkin ini loh ya, apakah karena perekonomian Adit kemudian Adit minder ataupun kurang berkenan berhubungan bermain dengan teman, itu bagaimana? Apakah memang seperti itu, Dit? Kalau bisa dikatakan ya benar Pak, memang itu. Benar begitu ya. Pak, gitu. Ya. Nah, karena itu termasuk masalah apa tidak, Dit? Hal semacam itu. Ya masalah sih Pak, mengganggu ke-enjoyan saat di sekolah terutama Pak. Masalah ya. Masalah. Ya, tentunya itu merupakan masalah. Nah, karena itu merupakan masalah dan itu bisa menghambat proses belajar Adit di sekolah, Pak Ida. Oleh karena itu Pak Ida mengundang Adit ke sini itu untuk membantu menyelesaikan permasalahannya Adit. Kira-kira berkenan tidak Adit dibantu Pak Ida untuk menyelesaikan masalah? Sangat berkenan Pak. Berkenan ya. Iya Pak. Oke, kalau berkenan. Baiklah, sebelum melanjutkan ini Pak Yuda ada video, Dit. Nanti kita saksikan bersama ya. Iya Pak. Nanti kita ambil pelajaran atau hikmah yang ada pada video ini ya. Iya Pak. Ya, kita ambil kita lihat bersama-sama. Aku mau tanya sama kalian. Kalian pernah nggak merasa inferior dan merasa kalian itu hanyalah sebuah rempah-rempah peyek yang tidak berguna di dunia ini? Kalau iya, mungkin kalian merasa rendah diri. Kalau kalian merasa rendah diri, jadinya kalian susah bersosialisasi dengan orang lain dan juga mengganggu aktivitas lainnya. Waduh, bahaya juga ya kalau misalnya dibiarkan begitu saja. Maka dari itu, simak video ini untuk mengetahui apa sih inferior atau rendah diri dan bagaimana cara mengatasinya. Hai teman-teman, nama aku Galuh. Kali ini aku akan membahas tentang rendah diri. Sebelum membahas rendah diri lebih lanjut, aku mau jelasin bahwa ada dua hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama, inferiority complex, dan yang kedua, inferiority feelings. Inferiority complex yaitu sebuah gejala dari gangguan mental. Sedangkan inferiority feeling yaitu perasaan yang umum terjadi, seperti merasa lemah, tidak lengkap, tidak utuh, merasa tidak dipedulikan, atau merasa ada ketergantungan. Nah, rendah diri ini masuk ke dalam kategori inferiority feeling. Perasaan rendah diri itu adalah sesuatu hal yang wajar. Jadi ini bukan permasalahan gangguan mental atau gangguan patologis ya.
Dan perasaan rendah diri ini pun bisa menjadi motivasi seseorang untuk lebih baik lagi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang tips mengatasi rendah diri. Yang pertama yaitu kenali dan pahami diri kalian. Manusia di seluruh dunia itu punya keunikan dan kelebihannya masing-masing. Jadi fokuslah pada kelebihan kalian. Karena setiap orang itu punya nilai sendiri, punya keyakinan sendiri, punya tujuan hidup sendiri juga. Jadi kalian tidak perlu merasa sama. Yang kedua, ingat, hidup itu bukan perlombaan. Jika kalian sudah paham tentang diri kalian, mengerti kelebihan, keunikan, dan tujuan hidupmu, tidak perlulah membandingkan diri dengan orang lain atau membandingkan diri dengan penggalis hidup orang lain. Setiap orang memang punya tujuannya masing-masing. Jadi, kamu boleh banget kok berjalan sesuai dengan caramu dan berbeda dengan orang lain. Mulai sekarang, kalau misalnya kalian lagi scrolling HP lalu melihat achievement teman-teman, lihatlah achievement teman-teman kalian sebagai motivasi. Dan kalian cukup merasa bahagia dan mensupport teman-temanmu itu. Yang ketiga, teman-teman perlu unlearn atau meninggalkan sesuatu hal yang tidak relevan. Sederhananya, proses unlearn ini semacam klik undo ketika teman-teman sedang mengetik di komputer. Sadari pikiran-pikiran rendah diri, fokuslah pada dirimu untuk menjadi lebih baik, dan tinggalkan pikiran-pikiran yang gak relevan dengan perkembanganmu. Tapi tenang aja, gak usah buru-buru, ini sebuah proses kok. Yang keempat, yaitu afirmasi positif. Teman-teman cukup mengucapkan kalimat-kalimat positif di saat pagi hari sesudah bangun tidur atau malam hari sebelum tidur. Misalnya, aku berharga, aku gagal tapi tidak apa-apa, aku besok bisa coba lagi. Kalimat-kalimat positif ini bisa mengubah perasaanmu dan membuatmu merasa lebih yakin lagi. Yang terakhir yaitu lakukan relaksasi. Teman-teman bisa melakukan deep breathing, yaitu teman-teman mengambil nafas secara dalam. Tujuannya untuk meredakan ketegangan dan menenangkan saraf. Setelah melakukan deep breathing, pikiran teman-teman akan lebih jernih dan punya energi kembali. Dan pastinya teman-teman perlu berterima kasih atau melakukan afirmasi positif bahwa hari ini teman-teman sudah bisa mengatasi rendah diri. Nah, inferiority feeling adalah sebuah perasaan yang umum terjadi oleh siapapun. Semoga tips-tips tadi bisa membantu teman-teman untuk mengatasi perasaan tersebut. Kalau misalnya inferiority feeling ini mengganggu aktivitas sehari-hari dan susah dikontrol, ini bisa jadi tanda inferiority complexity. Tapi jangan ragu ya untuk datang ke profesional seperti psikolog dan jangan sampai self-diagnosis. Terakhir, kalau misalnya masih ada yang pengen ditanyain atau mau curhat, tulis aja di kolom komentar ya. Sebelum melanjutkan, ini Pak Yuda pengen ngerti, sebelumnya Dit pernah melakukan konseling belum, Dit? Sudah Pak, waktu SMP, tapi cuma sekedar pengertian saja, belum sampai kegiatan seperti ini Pak. Oh iya, berarti pernah ya, sudah pernah, cuma belum kurang mengerti bagaimana itu konseling. Di sini konseling yang semacam ini, kita semacam ini, itu sudah termasuk konseling, Dit. Termasuk konseling individu. Dalam hal ini Adit sebagai konseling, Pak Yuda sebagai konselor. Nah, di dalam konseling itu bisa dilakukan 30 sampai dengan 50 menit atau tergantung kesepakatan kita. Kalau Adit bersepakat nanti berapa menit itu boleh. Adit sangat berhak untuk berpendapat terhadap kesepakatan waktu. Nah, nanti mungkin waktunya kalau kira-kira berapa di 40 cukup 40 menit 40 menit insya Allah cukup Pak ya. Cukup ya 40. Nah, nanti kurang lebih ya 40 menit kemudian kita selesaikan bisa dilanjut berikutnya atau bagaimana nanti kesepakatannya ya Pak. Oke. Nah, di dalam konseling itu nanti apa yang disampaikan Adit itu tidak akan Pak Yuda ceritakan kepada orang lain, tentunya akan dirahasiakan Pak Yuda. Karena apa? Ya mungkin permasalahannya Adit ini menurut Adit
ini permasalahan privasi saya Pak, begitu mungkin. Ya. Jadi oleh karena itu nanti Pak Yuda akan merahasiakan apa yang kita bahas pada pagi ini, itu akan Pak Yuda rahasiakan. Kemudian Pak Yuda ingin mengetahui kira-kira permasalahannya Adit itu apa? Baik ya Pak, saya minta izin untuk bercerita Ya. tentang masalah saya. Silakan. Jadi waktu di sekolah, waktu di kelas terutama Pak, ketika saya mau bermain dengan teman-teman, Ya. tiba-tiba saya itu dihantui dengan pikiran-pikiran negatif, semisal seperti ini Pak, kamu tuh nggak pantas bermain dengan mereka itu ekonominya di atas kamu, sedangkan kamu jauh di bawah mereka. Lebih baik kamu menyendiri di kelas atau ke perpus saja membaca buku. Lalu ketika saya juga ketika diajak untuk teman untuk bermain, juga saya tolak Pak, karena saya juga takut dengan apa yang menghantui di pikiran saya itu Pak. Takutnya saya dicuekin, takutnya saya tidak diperhatikan. Pikiran itu terus mengganggu Pak, yang menyebabkan saya akhirnya lebih memilih untuk menyendiri daripada bermain dengan teman-teman Pak. Seperti itu Pak. Nah, kira-kira permasalahan semacam itu sejak kapan, Dit? Permasalahan itu muncul sejak saya masuk ke SMK ini Pak, sekolah ini. Berarti baru muncul ketika masuk Ya, sekolah sini ya? masuk. Ya, baiklah, Dit. Kalau permasalahan itu baik, maksudnya permasalahan itu baru muncul pada waktu SMK, masuk SMK sini berarti baru-baru saja ini. Lah, kira-kira apa penyebabnya, Dit? Penyebabnya ya karena pikiran saya sendiri Pak, pikiran negatif itu muncul yang berlandaskan karena tidak sesuai dengan mereka, Ya. Ekonominya Perbedaan lah. Perbedaan ekonomi. Adit merasa berpikiran bahwasanya teman-teman Adit itu lebih berada istilahnya ya daripada Adit, semacam itu. Ya, Pak. Kemudian oleh karena itu jika ada teman yang mau mengajak Adit akhirnya merasa tidak pantas bergaul dengan mereka, seperti itu ya Dit. Ya, benar Pak. Ya. Itu. Oke, kalau seperti itu berarti ini kira-kira pikiran-pikiran seperti itu mengganggu nggak, Dit? Tentunya mengganggu Pak. Mengganggu ya. Sangat mengganggu. Ya, kalau mengganggu berarti ini Pak Yuda ingin bertanya kepada Adit, apakah Adit ingin untuk menyelesaikannya? Iya Pak, saya ingin menyelesaikan pikiran-pikiran negatif yang mengganggu Ya, saya terus. ingin menyelesaikannya ya kan, agar tidak punya pikiran yang negatif gitu Iya, ya. itu Pak. Nah, baik, ini Pak Yuda punya strategi, ya istilahnya mengajukan strategi kepada Adit. Nanti Adit boleh setuju ataupun tidak. Ini strateginya adalah strategi atau teknik kognitif restrukturing. Ini Pak Yuda mengira ini sesuai dengan permasalahannya Adit, karena Adit punya pikiran yang negatif. Ini konsep dari strategi ini adalah untuk menstruktur atau mengubah pikiran Adit yang negatif menjadi pikiran yang positif, begitu ya. Bagaimana, bersedia Adit? Siap, bersedia Pak. Ya, kalau bersedia ini coba Adit sampaikan. Tadi Adit sudah mengidentifikasi mengenai pikiran yang negatif. Coba bagaimana identifikasi Adit pikiran-pikiran yang positif itu bagaimana? Pikiran yang positif. Mohon maaf Pak, mungkin bisa Pak Yuda contohkan terlebih dahulu. Ya, oke. Baik, Pak Yuda contohkan dulu ya. Ini mungkin ini dicontohkan Pak Yuda mengenai permasalahannya Pak Yuda. Ya, jadi misalkan ada temannya Pak Yuda yang ingin menjalin hubungan kerjasama dengan Pak Yuda. Ini contoh ya. Ada temannya Pak Yuda ingin menjalin hubungan kerjasama dengan Pak Yuda. Kemudian Pak Yuda punya pikiran negatif seperti ini, Dit. Apakah lebih baik saya tidak usah menjalin hubungan kerjasama dengan rekan Pak Yuda? Ini contohnya. Kemudian saya yakin rekan saya tidak ingin menjalin hubungan kerjasama dengan Pak Yuda.
Kemudian lagi, saya malu jika bertemu dengan rekan saya karena saya tidak mau menjalin hubungan kerjasama dengan rekan saya. Seperti itu, Dit. Ini pikiran-pikiran yang negatif contohnya. Kemudian contoh pikiran yang positif, saya coba untuk memberikan hubungan kerjasama dengan rekan saya. Jadi saya coba untuk menjalin hubungan kerjasama dengan rekan saya. Itu contoh yang positif. Kemudian contohnya lagi, pertemuan ini memberikan kesempatan kepada saya untuk menjalin kerjasama dengan rekan saya. Contoh yang positif. Kemudian lagi, sejak bertemu dengan rekan saya mendapatkan peluang untuk menjalin hubungan kerjasama dengan rekan saya. Seperti itu, Dit. Nah, itu coba sekarang ganti ya, Dit, mengidentifikasi pikiran-pikiran yang positif. Coba, Dit. Sebagai yang positif ya Pak. Ya. Baik Pak. Pikiran negatif yang saya rasakan ketika saya mau bermain dengan teman saya, yang pertama, saya merasa tidak pantas untuk bergaul dengan mereka dengan alasan ekonomi tentunya Pak. Dan lebih baik saya menyendiri di perpus atau pergi ke kantin sendirian. Lalu pikiran negatif yang menghantui saya lagi, saya takut jika saya bermain dengan teman nanti saya akan dicuekin atau bahkan tidak diperhatikan waktu bergaul dan bermain bersama teman saya. Dan yang ketiga, pikiran negatif yang menghantui saya, dan benar ketika saya bermain dengan teman saya ternyata saya dicuekin dan tidak diperhatikan, yang menyebabkan saya trauma berkepanjangan. Lalu saya coba ubah ke pikiran yang positif ya Pak. Saya ubah pikiran positif bahwa sebelum saya harus memberanikan diri untuk bermain dengan teman saya, apapun resikonya harus siap saya terima. Pikiran positif yang kedua, teman saya tidak memandang ekonomi saya, tidak memandang dalam bermain dengan teman. Saya harus berani mencobanya untuk bergaul dengan mereka. Terus pikiran positif yang ketiga, saya harus berpikir bahwa teman saya ingin bermain dengan saya, tidak memandang dari segi ekonomi atau segi yang lain, yang penting ingin bermain bersama. Mungkin seperti itu Pak. Ya, bagus sekali Adit. Adit sangat cepat sekali untuk menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Yuda mengenai strategi ini. Jadi Adit sudah bisa mengidentifikasi tadi, sudah mengidentifikasi yang positif itu begini. Pak, ketika saya bertemu dengan teman, maksudnya yang negatif itu ketika saya bertemu dengan teman, ketika ada teman yang mau mengajak bermain, saya tidak akan ingin bermain karena mereka lebih beradab perekonomiannya, sedangkan saya tidak seperti mereka, artinya perekonomian saya lebih rendah dari mereka. Seperti itu ya Dit. Ini mengenai yang negatif. Kemudian Adit bisa mencoba untuk mengubah pikiran yang positif. Saya akan mencoba untuk bermain dengan teman-teman. Teman-teman pasti tidak akan berpikiran bahwasanya saya ini ekonominya lebih rendah daripada mereka. Tidak akan berpikiran seperti itu. Istilahnya Adit bisa berpikir yang positif terhadap teman-teman. Itu ya Dit. Iya Pak. Oke. Baik ya. Kesimpulan dari konseling pada pagi hari ini Adit sudah bisa mampu memilih positif negatif. Yang negatif bagaimana, kemudian nanti ketika punya pikiran yang negatif diubah menjadi yang positif itu bagaimana, itu kesimpulannya seperti itu. Nah, ini Pak Yuda nanti akan memberikan tugas nanti ini di bawah Adit, dan ketika punya pikiran yang negatif, Adit punya pikiran yang negatif ini dicatat ya. Kemudian ini karena nanti tentunya tanpa Pak Yuda. Ini masalah ini bisa selesai kalau Adit sendiri yang menyelesaikannya. Pak Yuda sifatnya hanya membantu saja. Jadi nanti ketika tanpa Pak Yuda,
mungkin itu di sekolah atau di kelas ataupun di mana, ketika Adit punya pikiran yang negatif dicatat, kemudian mencoba menerapkan strategi kognitif restrukturing, kemudian dicatat bagaimana caranya untuk mengganti pikiran saya yang negatif tadi, seperti itu ya Dit. Ya baik Pak. Ya, karena apa? Ya, karena dimanapun itu tentunya kalau punya pikiran yang negatif itu tidak akan menghambat diri kita sendiri. Kalau di sekolah contohnya Adit punya pikiran yang negatif dengan teman, akhirnya apa yang terjadi? Ya kurang bisa berteman, kurang bisa bersosial. Padahal ini masih di sekolah. Bagaimana dengan nanti ketika di masyarakat? Sedangkan di masyarakat itu lebih banyak kita berhubungan dengan orang lain. Bagaimana? Nah, ini jangan sampai berkelanjutan. Oleh karena itu, harapannya setelah konseling ini Adit bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, Bisa. baik, karena ini waktunya sudah hampir 40 menit. Ini pertemuan dilanjutkan berikutnya saja ya. Apa ya Dit? Ya, Pak. Nanti silahkan dijadwal ulang. Adit mau hari apa, bisanya Pak Yuda juga bisa hari apa, nanti bisa komunikasi via HP saja ya. Baik, Pak. Nanti kita tentukan jadwalnya kapan, menyesuaikan saja. Siap. Sambil nanti tugas yang diberikan Pak Yuda nanti dikerjakan agar Pak Yuda juga bisa mengetahui perkembangan Adit itu bagaimana ketika tanpa Pak Yuda, dan itu nanti yang akan kita evaluasi bersama ya. Iya Pak. Oke, baik. Ini Pak, karena sudah, saya kira pertemuan pada pagi hari ini sudah cukup. Ini selanjutnya Pak Yuda mengucapkan terima kasih Baik, Pak. kepada Adit karena sudah bersedia melakukan proses konseling selama kurang lebih 40 menit ini. Dan selanjutnya marilah kita tutup dengan doa, karena di awal tadi Pak Yuda yang sudah memimpin. Ya, Pak. Ini Pak Yuda ingin Adit yang memimpin berdoa untuk penutup ini ya. Silakan Adit. Baik, untuk menutup kegiatan konseling pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Semoga kegiatan konseling pada pagi hari ini bisa membawa manfaat, terutama bagi saya, Ya. bisa menemukan jalan keluar untuk mengatasi masalah saya dan dijadikan berkah oleh Allah. Ya. Berarti Fatihah. Doa selesai. Baik, silakan melanjutkan pulang atau masih di sekolah. Kalau pulang hati-hati, kalau di sekolah ya silakan nanti dicoba menerapkan apa yang sudah didapatkan pada konseling pada pagi hari ini ya. Pak. Insya Allah saya terapkan. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, hati-hati Dit.